Ketegangan antara Pakistan dan rezim Taliban di Afghanistan kembali memanas dalam sepekan terakhir. Akar konflik ini tidak hanya bersumber dari peristiwa terkini, tetapi juga dari sejarah panjang kecurigaan, klaim wilayah, dan perbatasan yang tak pernah benar-benar diakui kedua pihak. Hubungan tegang dan saling tuding. Hubungan Islamabad dan Kabul kembali di titik beku setelah saling tuding terkait aktivitas kelompok militan Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP. Pemerintah Pakistan menuduh Taliban memberi suaka aman bagi para militan TTP yang selama ini melancarkan serangan ke wilayah Pakistan, termasuk terhadap pos militer dan aparat keamanan. Namun, Taliban membantah tudingan tersebut. Kabul menegaskan pihaknya tidak mendukung aktivitas TTP dan justru menuding Pakistan melakukan provokasi lewat serangan udara lintas batas yang menewaskan warga sipil Afghanistan. Beberapa insiden ledakan di Kabul bahkan disebut Taliban sebagai pembalasan terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Islamabad. Garis Duran, perbatasan yang dipersengketakan. Salah satu akar paling tua dari konflik kedua negara terletak pada garis Duran, Duran Line, garis perbatasan sepanjang lebih dari 2.600 km yang ditetapkan sejak masa penjajahan Inggris pada tahun 1893. Bagi Pakistan, garis ini merupakan batas resmi negara. Namun bagi Afghanistan, perbatasan itu tidak pernah diakui secara sah karena dianggap memecah suku-suku Pashtun yang mendiami kedua sisi wilayah. Akibatnya, daerah perbatasan seperti Spin Boldak, Kandahar, dan Chaman Khurram sering menjadi medan ketegangan. Bukan hanya patroli militer yang berhadapan, tetapi juga warga sipil yang hidup di tengah ketidakpastian hukum dan keamanan. Ketegangan memuncak menjelang gencatan senjata. Bentrok terbaru mulai meningkat sejak akhir pekan lalu, dengan puncak eskalasi terjadi pada Selasa Rabu, 14–15 Oktober 2025. Laporan dari sejumlah media internasional menyebut, Pakistan melancarkan serangan udara ke wilayah perbatasan Afghanistan, menargetkan kelompok yang diduga militan TTP. Namun, serangan tersebut justru menewaskan beberapa warga sipil di Spin Boldak. Pihak Taliban menyebut aksi itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Afghanistan dan segera membalas dengan serangan di sejumlah titik perbatasan, termasuk di Chaman dan Khurram. Pertukaran tembakan berlangsung selama berjam-jam sebelum upaya mediasi gencatan senjata dilakukan oleh perwakilan keamanan kedua negara. Ketegangan yang belum usai. Meski sempat mereda, ketegangan masih menggantung. Hubungan Islamabad-Kabul kini berada di persimpangan. Apakah menuju deeskalasi diplomatik atau justru spiral konflik berkepanjangan dengan sejarah panjang perselisihan di sepanjang garis Durand dan meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata di perbatasan? Stabilitas kawasan Asia Selatan kembali berada di ujung tanduk. Ketegangan di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan kembali memuncak pada pekan kedua Oktober 2025. Dalam rentang 4 hari, perbatasan yang dikenal sebagai garis Duran itu berubah menjadi arena saling serang, tudingan, dan akhirnya gencatan senjata yang rapuh. Sabtu malam, 11 Oktober 2025, dentuman pertama di perbatasan. Gelap malam di perbatasan Spin Boldak pecah oleh suara tembakan dan ledakan. Taliban melaporkan bahwa pasukannya terlibat bentrok dengan militer Pakistan di beberapa pos penjagaan. Dalam pernyataannya, juru bicara Taliban menuding insiden itu sebagai tindakan pembalasan atas serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan yang terjadi sebelumnya dan menewaskan warga sipil. Islamabad belum memberikan konfirmasi saat itu, tetapi sumber-sumber lokal menyebut sejumlah mortir dan tembakan artileri terdengar hingga dini hari. Minggu sampai Senin, 12–13 Oktober 2025, api merembet. Sepanjang garis Durand, bentrok tidak berhenti. Dalam 2 hari berikutnya, konflik meluas ke berbagai titik di sepanjang Durand Line, terutama di wilayah barat laut Pakistan dan selatan Afghanistan. Pemerintah Pakistan mengumumkan bahwa militernya akan menanggapi setiap provokasi dengan tindakan tegas, sementara Taliban menegaskan bahwa pihaknya hanya merespons pelanggaran wilayah. Arus pengungsi mulai tampak di beberapa desa sekitar perbatasan. Warga sipil yang tinggal di sekitar Chaman dan Khurram mulai meninggalkan rumah, khawatir pertempuran makin besar. Selasa malam sampai Rabu pagi, 14–15 Oktober 2025, pertempuran terbuka di Spin Boldak. Puncak eskalasi terjadi antara Selasa malam hingga Rabu pagi. Pertukaran tembakan artileri dan senjata berat terjadi di wilayah Spin Boldak, salah satu jalur perdagangan utama antara kedua negara. Taliban menyatakan bahwa serangan udara Pakistan telah menewaskan beberapa warga sipil. Sementara Islamabad menyebut pasukannya hanya menargetkan kelompok bersenjata yang menyerang dari wilayah Afghanistan.
Militer Pakistan mengklaim berhasil menangkis beberapa serangan Taliban dan menyebabkan kerugian signifikan di pihak lawan. Sebaliknya, pihak Afghanistan menuduh Pakistan menyalahgunakan dalih keamanan untuk menyerang wilayah kedaulatannya. Situasi memburuk. Beberapa perlintasan perbatasan utama seperti Chaman dan Torkham akhirnya ditutup total, memutus jalur perdagangan dan mobilitas warga antar negara. Rabu, 15 Oktober 2025, gencatan senjata sementara di tengah tekanan. Menjelang sore hari, sekitar pukul 18.00 waktu Pakistan, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 48 jam. Namun, bahkan dalam jeda damai itu, narasi yang muncul tetap saling bertentangan. Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa gencatan dilakukan atas permintaan Afghanistan sebagai tanda itikat baik untuk menurunkan eskalasi. Sebaliknya, pihak Taliban menegaskan bahwa inisiatif gencatan datang dari Islamabad yang disebut tidak siap menghadapi perang terbuka di perbatasan. Taliban kemudian menginstruksikan pasukannya untuk menghormati perjanjian gencatan senjata selama pihak lain tidak melanggarnya. Hingga Kamis pagi, situasi di perbatasan dilaporkan tenang namun tegang. Tidak ada jaminan bahwa peluru tidak akan kembali bersahutan di sepanjang garis Duran, garis yang tak pernah diakui Kabul dan tak pernah ditinggalkan Islamabad. Perdamaian tampak lebih seperti istirahat sejenak dari perang yang tak pernah benar-benar selesai. Dampak dan klaim korban. Korban jiwa dan kerusakan dalam serangan udara Pakistan ke Spin Boldak, sedikitnya lebih dari 12 warga sipil tewas dan ratusan orang terluka. Taliban mengklaim telah menewaskan sekitar 58 prajurit Pakistan dalam operasi balasan dan merebut pos perbatasan serta senjata termasuk tank. Pakistan mengakui ada sejumlah prajuritnya yang gugur, 23 tewas menurut klaim Pakistan, serta menyatakan pihaknya berhasil memukul mundur serangan Taliban. Kedua belah pihak saling menyalahkan terkait jumlah korban dan kerugian. Tidak ada verifikasi independen yang jelas sampai saat ini. Krisis kemanusiaan dan pengungsian lokal. Masyarakat di daerah perbatasan seperti Chaman dan wilayah perbatasan lainnya melaporkan kepanikan, evakuasi, dan kerusakan infrastruktur akibat serangan artileri dan tembakan lintas batas. Penutupan pos perbatasan dan gangguan arus perdagangan diperkirakan akan berdampak buruk pada pasokan kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Dampak politik dan diplomatik. Gencatan senjata sementara menunjukkan bahwa meski konflik memuncak, kedua negara masih memilih jalan diplomasi sementara. Namun ketidakpastian tetap tinggi. Masing-masing pihak saling menyalahkan dan retorika keras tetap berjalan. Konflik ini dapat memicu ketidakstabilan regional, terutama jika kelompok ekstremis, ISIS, Al-Qaeda, mencoba memanfaatkan situasi kekosongan keamanan. Analisis, risiko eskalasi dan tantangan perdamaian. Potensi eskalasi menjadi perang terbuka. Meski gencatan senjata sementara disepakati, ketegangan mendasar terhadap isu teritorial, keamanan lintas batas, dan tuduhan dukungan terhadap militan bisa membuat konflik bangkit kembali dalam skala lebih besar jika satu pihak merasa dirugikan. Garis Duran sendiri menambah kompleksitas karena statusnya yang diperselisihkan sejak lama. Kepentingan regional dan mediasi internasional. Pakistan telah melibatkan negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi sebagai mediator dalam upaya meredakan konflik. Negara-negara tetangga dan kekuatan besar juga akan memperhatikan perkembangan ini karena dampaknya terhadap stabilitas Asia Selatan secara keseluruhan. Tantangan verifikasi dan kepercayaan. Dengan klaim korban yang saling bertentangan dan tidak adanya pemeriksaan independen, sulit memastikan angka korek dan siapa yang memulai serangan pada titik kritis. Gencatan senjata 48 jam hanyalah jeda jika tidak diikuti dengan dialog substansial dan pengaturan keamanan yang diterima kedua belah pihak, konflik dapat kembali menyala. Bentrokan militer di perbatasan Pakistan-Afghanistan selama Oktober 2025 adalah eskalasi serius dalam hubungan kedua negara, sebuah konflik yang menyatukan elemen sejarah, persoalan Durand Line, keamanan lintas batas, TTP, dan kelemahan diplomatik di kawasan yang rawan konflik. Meski telah disepakati gencatan senjata sementara selama 48 jam, banyak faktor fundamental yang belum terselesaikan, menjadikan perdamaian rapuh dan rawan terganggu kembali. Bentrokan antara Pakistan dan Afghanistan sekali lagi menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan yang dibebani sejarah dan kecurigaan. Gencatan senjata 48 jam hanyalah jeda yang rapuh di tengah bara dendam lama, dan setiap peluru yang melesat di sepanjang Durand Line adalah gema dari batas yang tak pernah disepakati. Seperti kata Mahatma Gandhi, "An eye for an eye makes the whole world blind."
Dan mungkin, di antara gurun dan gunung di perbatasan itu, kedua bangsa Muslim ini perlu kembali membuka mata, bukan untuk melihat musuh di seberang garis, tapi saudara yang sama-sama letih oleh perang tanpa akhir.